Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan. Hari ini kita mau bikin request dari teman-teman kita, yaitu Songgo Buono. Jadi masih dengan tema kue sus ya teman-teman. Rasanya lumayan enak ya, dan ini saya ambil resepnya kurang lebih caranya dari salah satu channel YouTube di sini ya teman-teman. Nanti linknya saya akan taruh di box deskripsi. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita akan buat kulit sus ya. Ini adalah mentega, garam dan gula, dan juga kita akan tambahkan dengan air putih. Kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, langsung saja kita matikan api kompor dan kita langsung juga tambahkan dengan tepung terigu. Untuk terigu di sini saya pakai protein rendah, kalian bisa pakai protein sedang bila suka. Langsung kita aduk-aduk sampai semua terigu ini tercampur dengan rata. Setelah adonan tercampur dengan rata dan terlihat cantik seperti ini, kita nyalakan lagi api kompor dan kita akan masak, kita aduk-aduk sampai bawahnya sedikit berkulit. Bila sudah seperti ini api kompor bisa dimatikan dan ini sudah bisa diangkat ya. Sekarang kita pindahkan ke wadah yang lebih besar dan kita bisa aduk-aduk atau bisa kita diamkan saja sampai adonan ini dirasa cukup hangat ya. Untuk kita masukkan telur, jadi telurnya nggak mateng. Kalau kepanasan nanti telurnya bisa mateng. Kita masukkan telurnya satu persatu sambil kita aduk. Kalian bisa aduk dengan spatula ataupun dengan whisker. Pada saat adonan ini masih cukup cair, ketika kita aduk dengan whisker itu lumayan enak teman-teman. Tapi ketika telurnya sudah masuk semuanya, adonan dirasa cukup berat dan kalian bisa aduk dengan spatula. Adonan ini juga bisa kalian kerjakan dengan mixer teman-teman. Karena ini lebih baik kalau adonannya harus halus, jadi pengadukannya ini harus rata di awal ya. Jadi karena itu telurnya harus dimasukin satu persatu. Dan kalian wajib periksa konsistensi karena besar dari telur kita kan masing-masing berbeda. Di sini saya merasa sedikit kekentalan, jadi saya tambahkan dengan 1 kuning telur. Nanti kalian perhatikan saja untuk konsistensinya. Jadi adonan ini tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu cair. Ketika kita angkat, adonan akan turun dengan mudah ya. Dan nanti di spatula dia akan membentuk segitiga yang cukup panjang. Adonannya kita masukkan plastik segitiga dan kita perlu sepuit 1 M untuk mencetak adonan ini. Apabila kalian ingin ukur, bisa diukur ya teman-teman. Kurang lebih lingkarannya tuh sekitar 5 cm. Tapi di sini saya tidak ukur, saya hanya bikin membentuk 2 lingkaran kurang lebih ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kalian perhatikan. 1 lingkaran, 2 lingkaran langsung naik ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Satu resep ini menghasilkan 15 kue sus. Kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Suhu atas 200 derajat, suhu bawah 200 derajat. Kita panggang selama 30 menit. Setelah 30 menit kita turunkan suhu ke 150 derajat. Kita panggang kembali selama 30 menit lagi. Hal yang harus diperhatikan, apabila kalian menggunakan oven tangkring mungkin panggangnya lebih lama. Atau kalau kalian pakai oven yang berbeda jenisnya, mungkin suhu dan waktunya juga harus disesuaikan. Ketika baru mateng, kulit sus ini garing ya teman-teman. Tapi untuk besoknya dia akan lembut lagi ya. Jadi akan lembek gitu.
Sekarang kita akan bikin isian. Untuk isiannya di sini saya hanya pakai wortel dan kentang. Isian raw good sebenarnya ya teman-teman. Kalian bisa pakai yang lainnya. Menurut saya lebih enak lagi kalau kalian pakai daging ham ya mungkin atau smoked beef atau sosis di dalam adonan ini. Semua bahan apapun itu yang kalian masukkan di sini harus dipotong dadu kecil-kecil seperti ini ya. Sekarang kita akan rebus air, kita kasih garam sedikit dan saya akan rebus kentang dan wortelnya ini tapi tidak lama ya, hanya sekitar tidak sampai 5 menit, mungkin hanya sekitar 3-4 menit ya, paling lama 5 menit. Nanti kalian bisa cobain dulu ya, apabila dirasa sudah cukup tidak keras gitulah maksudnya ya, itu sudah bisa diangkat dan kita tiriskan. Sekarang kita akan membuat white sauce. White sauce-nya ini cukup memegang peranan penting teman-teman. Apabila kalian bikin masaknya kurang rasa, kurang asin, kurang mungkin palanya terlalu sedikit atau juga sausnya terlalu sedikit, maka kue ini nanti rasanya akan berkurang, biasa saja akan terasa hambar. Karena itu penting sekali kalian membuat saus ini kaya akan rasa. Garamnya harus berasa, ladanya palanya harus berasa ya. Pertama kita akan panaskan wajan lalu kita tambahkan dengan mentega. Kalian bisa pakai margarin. Setelah wajan cukup panas kita akan masukkan bawang bombay yang sudah kita iris, kita potong-potong dadu, iris dadu ya seperti ini kurang lebih. Kita akan tumis sampai bawang bombaynya ini harum. Setelah itu kita akan tambahkan dengan bawang putih cincang ya. Kita akan tumis lagi sampai bawangnya ini juga sudah harum. Setelah seperti ini kita akan tambahkan dengan 1 sendok makan tepung terigu, kurang lebih sekitar 20 gram ya. Tapi menurut saya 1 resep ini kurang, jadi kalian harus bikin 2 resep. Kita aduk-aduk sampai terigu ini tercampur dengan rata. Setelah itu langsung saja kita tambahkan dengan susu cair. Kita juga perlu keju. Untuk keju kalian bisa pakai keju cheddar parut, tetapi di sini saya pakai keju Kraft lembaran saja ya teman-teman. Untuk 1 resep saya pakai 2 lembar sekitar 30 gram. Kalau kalian bikin 2 resep jadi lebih baik, lebih enak menurut saya 5 lembar ya. Jadi 5 lembar itu sekitar 75 gram kurang lebih. Kita beri bumbu ya teman-teman, kita kasih lada, garam, kemudian kaldu bubuk dan juga pala ya, buah pala yang kita parut. Buah palanya ini kalau 1 resep ini 1/4 buah, kalian harus bikin 2 resep berarti setengah butir palanya kalian parut ya. Setelah itu langsung saja kita masukkan sayur-sayurannya. Kalian bisa juga pakai daun bawang, daun seledri bila suka ya. Dan ini kalian lihat sausnya menurut saya sedikit. Kalau seperti ini tidak cukup teman-teman. Saya sudah bikin lagi ya, cuman di sini videonya tidak saya cantumkan. Jadi sausnya saya bikin lagi terpisah, saya tambahkan saja. Di sini saya membuat poached egg. Jadi kita rebus air dan kita kasih sedikit cuka masak ya. Setelah mendidih kita aduk-aduk, kita puter-puter. Maksudnya di sini kita puter ya searah jarum jam, cukup bertenaga. Setelah dirasa putarannya ini sudah cukup kencang, kita langsung masukkan telur di tengah-tengahnya ini. Nah, maka nanti telurnya hasilnya akan bulat cantik seperti ini ya teman-teman. Dan pastikan telurnya harus telur yang segar. Kalau kalian pakai telurnya telur yang sudah lama, sudah mencair, maka putihnya ini nanti akan lari kemana-mana.
Kita akan masak sampai dirasa cukup matang. Tapi saya lebih suka yang setengah matang. Jadi kalau kalian sukanya matang banget, mungkin sebaiknya direbus saja telurnya. Kita angkat dan langsung kita rendam di air dingin ya teman-teman. Untuk bahan saus, kalian bisa pakai Hollandaise saus bila kalian suka. Cuman bikinnya agak susah ya, dan saya tidak pintar. Karena itu kita akan pakai mustard sauce saja. Jadi kalian perlu punya mustard ya. Kita panaskan mentega. Menteganya tadi cukup 1 sendok makan ya. Dan juga tepungnya kita pakai sekitar 1 sendok makan. Kita aduk-aduk sampai tepungnya ini sudah tercampur dengan rata dan sedikit matang ya, agar tidak bau tepung gitu teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, kita tambahkan dengan air putih. Kita tambahkan 1 sendok makan Dijon mustard, atau kalau kalian suka bisa 2 sendok makan. Kita tambahkan dengan garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Hanya saja di sini saya lupa pakai gula pasir, jadi gula pasir saya tambahkan belakangan. Tambahkan sekitar 1 atau 2 sendok makan mayones, lalu kita aduk-aduk lagi sampai tercampur dengan rata. Dan ini saya baru tambahkan gula pasir ya teman-teman, karena tadi lupa. Kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata semua bahan, halus, mulus, kalau mau disaring juga bisa. Sekarang bahan-bahannya sudah siap ya teman-teman, kita tinggal gabungkan saja. Ini kulit susnya kalian lihat sudah 3 hari saya simpan di kulkas, jadi sudah lembek ya, sudah lembut. Kita belah 2 dan kita akan tambahkan dengan sayuran. Sayurannya ini kita pakai selada yang segar ya teman-teman. Penataan daun ditata secantik mungkin ya teman-teman, supaya kelihatan dari luar. Dan atasnya ini kita akan tambahkan dengan bahan isi yaitu rogut yang tadi sudah kita buat. Dan ini punya saya, menurut saya benar kurang krim putihnya kurang banyak. Lalu atasnya kita taruh dengan poached egg. Nah di atas poached egg ini kita akan siram dengan saus custard ya teman-teman. Dan kita tutup dengan kulit sus yang atasnya itu. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita tata di dalam satu box yang putih ini, hasilnya jadi terlihat lebih cantik ya. Selesai sudah teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalian baca box deskripsi, saya akan tulis tips-tips serta resep lengkap di box deskripsi. Sampai jumpa, bye-bye.